Halo guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Dongeng Seram. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini gue mau ceritain sebuah film horor dari Thailand yang pastinya cerita keseremannya dan juga kesedihannya gak usah diragukan lagi. Film ini berjudul Inhuman Kiss 2019, menceritakan tentang seorang perempuan yang mewarisi kutukan Keraswe atau yang kita kenal hantu kuyang. Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Dongeng Seram. Di suatu sore di sebuah desa kecil, ada 4 bocil sedang berjalan menuju ke dalam hutan. Mereka bernama Jet, Sai, Noi, dan Ting. Mereka penasaran dengan sebuah rumah tua yang ada di sana. Karena hari sudah mulai malam, si Noi mengajak teman-temannya untuk pulang. Tapi temannya yang bernama Jet mengatakan kalau sebentar lagi mereka akan sampai. Setibanya di sana, Jet mulai bercerita kalau di rumah itu ada sebuah peti berisi arwah seorang perempuan bernama Noah yang menjaga hutan. Dan siapapun yang datang ke sana di malam hari, ia tidak akan pernah bisa kembali. Teman-teman yang mendengarnya pun menjadi merinding. Namun si Jet malah tertawa karena berhasil menakut-nakuti mereka. Karena menurutnya itu hanyalah sebuah dongeng belaka. Bukannya segera pulang, keempat bocil itu malah bermain petak umpet. Dan tanpa mereka sadari, ada sosok di balik kegelapan sedang memperhatikan mereka. Si cewek yang bernama Ting berjaga dan ketiga temannya mencari tempat untuk bersembunyi. Lalu Noi bersama saya bersembunyi ke dalam rumah. Saya memberikan sebuah kalung jimat kepada Noi karena saya tahu Noi ini orangnya sangat penakut. Di dalam rumah saya melihat ada sebuah peti kotak yang keadaannya sudah terbuka, lalu ia mendekatinya. Setelah dilihatnya, peti itu tidak berisi apa-apa, namun tiba-tiba sebuah sosok menyeramkan sudah berada di belakangnya. Dan cerita pun baru dimulai. Beberapa tahun kemudian, kini mereka sudah tumbuh menjadi anak ABG pada umumnya. Saya pun menjadi seorang gadis yang sangat imut dan cantik. Begitu juga dengan Jet, menjadi sosok laki-laki yang tampan dan sering menemani saya kemanapun ia pergi. Saya saat ini bekerja di sebuah klinik kesehatan di desanya. Dan sepertinya teman kecilnya itu menaruh hati kepada saya karena ia selalu menggoda dengan tingkah kocaknya dan menemani kemanapun saya pergi. Setelah sampai di klinik, ternyata nggak ada orang di sana. Jet pun bilang mungkin saja mereka dipanggil ke kota karena saat ini negeri Gajah Putih sedang dilanda peperangan, guys. Lalu datang seorang anak bersama orang tuanya untuk berobat karena kakinya terluka. Lalu ibu itu bertanya kepada saya, apa benar Neng ada hantu Keraswe datang memangsa ayam tetangga semalam? Keraswe ini adalah hantu, guys, atau makhluk jadi-jadian yang kerap bergentayangan di malam hari dan suka memakan ternak milik warga desa. Kalau di Indo biasa disebut hantu kuyang. Mereka melihat ada sinar merah melayang-layang di udara dan memperingatkan mereka berdua untuk berhati-hati, yaitu menutup jendela kamar saat akan tidur. Setelah selesai mengobati anak itu, tiba-tiba saya mengatakan kepada Jet kalau ia sedang memikirkan Noi, teman semasa kecilnya yang kini pergi merantau ke kota Bangkok. Malam harinya saya menceritakan tentang Keraswe kepada ayah dan neneknya. Mereka pun mengingatkan saya untuk berhati-hati dan menutup jendela saat akan tidur. Sementara itu ayah saya bersama warga akan berpatroli di malam itu. Lalu datang sahabat kecilnya yang bernama Ting bersama bayinya sambil membawakan makanan pemberian Jet untuk Sai. Ting mulai menggodanya kalau Jet adalah laki-laki yang tampan dan juga kaya. Mengapa lu gak menikah aja dengannya? Tapi saya mengatakan kalau mereka saat ini hanya berteman. Saat akan tidur, tidak lupa saya pun menutup rapat jendela kamarnya. Namun di pagi harinya ia terkejut melihat jendela kamarnya sudah terbuka lebar dan terdapat bercak darah di kasurnya. Selain itu dadanya juga terlihat terluka memerah. Kemudian di sore harinya setelah menutup klinik, ia mengajak Jet ke rumah tua di tengah hutan. Ia merasa ada yang aneh dengan dirinya dan ingin memeriksa rumah tua yang pernah ia datangi bertahun-tahun yang lalu.
Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka berdua melihat seseorang membawa obor lalu bersembunyi. Ternyata seseorang itu adalah Noi, sahabat semasa kecilnya. Karena rindu yang sangat berat, saya pun memeluknya dan terlihat di sini si Jet cemburu. Noi ternyata tidak sendirian. Ia bersama segerombolan orang yang belakangan ini sering memburu hantu Kraswe. Mereka dipimpin seorang kang dukun bernama Tat. Mereka kemudian menemui warga desa dan mengingatkan kepada mereka kalau Kraswe itu seperti wabah, di mana jika ada seorang gadis terkena air liur atau gigitannya maka ia juga bisa berubah menjadi hantu Kraswe. Dan jika ia adalah seorang laki-laki maka ia akan menderita karena racunnya dan lama-lama ia akan meninggal. Awalnya penduduk desa itu tidak mempercayai mereka, lalu si Kang Dukun menunjukkan kepala Kraswe yang telah berhasil mereka buru. Dan sebelum terlambat mereka menawarkan bantuan kepada penduduk desa untuk melakukan perburuan. Untuk sementara Noi tinggal di klinik di mana Sai bekerja. Lalu Noi bercerita kepada Sai alasan ia pulang ke desa dikarenakan orang tuanya sudah meninggal karena sebuah ledakan bom di kota Bangkok. Padahal ia baru saja diterima di sebuah sekolah kedokteran. Lalu datang Jet membawakan baju ganti untuknya, disusul ayah Sai dan para warga. Mereka ingin berbicara dengan Noi dan meminta Jet untuk mengantar Sai pulang ke rumahnya. Sai yang tiba-tiba merasakan dadanya sakit menolak diantar lalu pulang sendiri. Di dalam klinik Noi ditanya mengapa mengatakan kalau di desa mereka ada Kraswe dan mengajak gerombolan itu datang ke desa mereka. Noi pun menjadi merasa bersalah. Sebenarnya ia mengatakan hal tersebut kepada mereka hanyalah alasan untuk pulang ke desa daripada hidup susah di kota yang sedang terjadi peperangan. Keesokan harinya lagi-lagi saya bangun dengan keadaan yang sama. Ia melihat ada bercak darah lagi di kasurnya. Bahkan kali ini ia pun muntah darah dan mendapati kalau luka di dadanya semakin melebar. Kemudian ia mendatangi kerumunan warga dan melihat ada seekor sapi karena dimangsa sesuatu. Lalu ia didatangi Noi yang sedang mencari keberadaan Jet dan ternyata Jet sedang melakukan latihan berburu bersama gerombolan itu. Noi pun bertanya mengapa Jet malah bergabung dengan mereka. Noi juga mengatakan kalau sepanjang bersama gerombolan itu nggak sekalipun ia melihat hantu Kraswe dan meminta Jet untuk jangan bergabung dengan mereka. Tapi Jet malah menyalahkan Noi karena ialah yang mengatakan kepada mereka kalau ada Kraswe di desa. Jet juga mengatakan kalau ia hanya ingin membantu desa. Di klinik saat Noi sedang belajar, ia ditanya saya apakah ia percaya hantu Kraswe. Noi pun mengatakan tidak percaya. Ia meyakini kalau yang terjadi di desanya itu bukan diakibatkan oleh Kraswe. Malam harinya para pemburu itu pun melanjutkan perburuan. Sementara itu Sai di rumah meronta-ronta kesakitan seperti akan berubah menjadi sesuatu. Di rumah Ting saat sedang tidur merasakan ada sekelebat bayangan yang membuatnya terbangun. Lalu ia menyadari kalau bayinya hilang entah kemana. Ia pun menjadi histeris dan meminta bantuan warga untuk mencari bayinya. Mereka dikejutkan dengan cahaya merah yang terbang di antara pepohonan. Para warga dan pemburu menembakinya agar sosok yang diyakini Kraswe tersebut jatuh ke tanah. Dan gak lama kemudian bayinya ditemukan oleh Jet dari balik pepohonan dan memberikannya kepada Ting. Sementara itu Noi yang sedang berada di luar melihat Kraswe terbang lalu mengikutinya. Ia juga melihat kalau Kraswe itu masuk ke kamar Sai melalui jendela. Noi yang khawatir dengan Sai berusaha memperingatkannya, namun ia malah dibuat terkejut atas apa yang dilihatnya. Ternyata Sai itu adalah Kraswe yang sedang dibicarakan para warga desa. Setelah sadar seutuhnya, saya dibuat terkejut melihat Noi berada di sana. Tentu saja saya sangat terpukul karena selama ini ia adalah hantu Kraswe. Keesokan harinya di klinik saya menemui Noi yang dicintainya sejak kecil itu telah pergi, lalu menangis sendirian. Jet yang melihatnya pun langsung pergi begitu saja. Sementara itu Noi tidur di sebuah kuil dan ada seorang biksu yang membangunkannya. Ia menceritakan kejadian yang ia alami kepada biksu tersebut. Lalu sang biksu mengatakan kalau Kraswe bukanlah hantu yang menyakiti manusia. Selain itu Kraswe telah hidup lama berdampingan dengan manusia.
Pada awalnya mereka itu ada karena manusia telah melakukan sebuah sihir hitam. Namun sihir itu berbalik menyerang mereka dan membuat mereka menjadi sosok hantu atau makhluk jadi-jadian yang menyeramkan itu. Hantu perempuan biasa disebut dengan Keraswe dan yang laki-laki biasa disebut dengan Kerahang. Noi lalu mengatakan kepada biksu kalau Keraswe yang ia temui adalah sahabat kecilnya. Sang biksu kemudian memberinya sebuah nasihat. Percayalah apa yang lo lihat, namun ikuti kata hati lo. Setelah itu Noi pun balik ke desa, lalu ia pergi ke rumah Sai dan memberikan beberapa ayam ternak kepada Sai yang sudah berubah menjadi Keraswe. Ia juga kembali ke klinik. Tentu saja hal tersebut membuat Sai sangat senang, karena bagaimanapun juga Noi dan Sai memang sudah saling menyukai sejak kecil. Lalu ia menghibur Sai kalau semuanya itu akan baik-baik saja. Setiap malam Noi memberi Sai makan agar saat berubah menjadi Keraswe tidak berkeliaran kemana-mana. Hal itu berlangsung selama hampir sebulan dan para pemburu itu pun mulai heran. Atas petunjuk sang biksu, konon Keraswe memakan tanaman yang bernama herba Keraswe. Tanaman itu diyakini bisa menghentikan manusia berubah menjadi Keraswe. Noi pun segera melakukan penelitian. Setiap hari mereka bersikap normal agar para warga tidak menaruh curiga kepada mereka. Kemudian di suatu hari di klinik, Noi dan Sai mengobati seorang anak gadis yang sedang sakit. Dan kebetulan Jet juga datang dengan membawa secangkir jus buah kesukaan Sai. Jet memberitahu Sai kalau akan ada perburuan besar malam ini dan meminta Sai untuk menutup pintu dan jendela kamarnya. Tanpa mereka sadari, si anak gadis yang sedang sakit itu melihat minuman jus buah milik Sai lalu meminumnya. Malam harinya si anak gadis tadi meronta-ronta kesakitan. Orang tuanya pun menjadi bingung lalu meminta bantuan para warga. Si Tat dan anak buahnya datang ke sana lalu mengatakan kalau anak mereka telah menjadi hantu Keraswe. Tat melihat kalau Keraswe itu bersembunyi di bawah meja lalu berusaha mengeluarkannya dari sana. Meski dari tubuh anak kecil, Keraswe itu sangat kuat yang membuat si Tat kewalahan menangkapnya. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk menembakinya. Orang tuanya pun menangis histeris melihat anaknya ditembaki seperti itu. Setelah tak berdaya, si Tat mengambil jantungnya dan tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya mereka membakar jasad anak tersebut. Si Tat lalu menanyakan kepada orang tua gadis itu, "Emang dari mana aja putri lu semalam?" Orang tua gadis itu mengatakan kalau ia sedang sakit dan baru saja dijemput dari klinik. Si Tat yang sudah berpengalaman dengan Keraswe mulai curiga kalau anak gadis mereka berubah menjadi Keraswe karena tertular oleh seseorang yang ada di klinik. Matanya pun mulai menatap curiga kepada Sai. Sementara itu di klinik Sai melihat gelasnya telah kosong dan ia menyadari kalau anak gadis itu menjadi Keraswe karena telah meminum jus buah miliknya. Ia pun menjadi sangat terpukul karena ialah penyebab anak kecil itu meninggal. Kemudian di malam harinya si Tat yang mulai curiga dengan Sai, ia mengajak anak buahnya untuk memata-matai rumahnya. Sementara Sai dan Noi mengendap-endap keluar rumah dan pergi ke rumah tua yang ada di hutan. Mereka bermaksud mencari tanaman herba Keraswe. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya mereka menemukan tanaman tersebut. Dan memang benar, setelah Sai memakan tanaman itu, seketika menghentikannya berubah menjadi Keraswe. Noi kemudian berkata kalau ia akan mencari cara untuk mengembangbiakan tanaman tersebut. Dua sejoli yang saling jatuh cinta ini sepertinya akan berciuman guys. Tapi saya mengingatkan Noi kalau ia akan kesakitan karena racun yang sudah ia tularkan. Karena birahi yang amat besar, ia pun tidak peduli dan langsung menciumnya. Dan tanaman herba bercahaya itu menambah romantisnya cinta mereka. Tat bersama Jet yang diam-diam mengikuti mereka sejak tadi akhirnya menemukan mereka. Melihat hal tersebut, hati Jet pun sangat terpukul karena wanita yang dicintainya telah memadu kasih dengan temannya sendiri. Gak banyak basa-basi, Jet pun langsung memukul Noi. Lalu Noi meminta Sai untuk segera kabur dari sana. Sai pun kabur ke dalam rumah tua itu diikuti Tat dan anak buahnya. Lalu peti kotak yang pernah ia lihat sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah. Ia pun menjadi teringat saat bermain petak umpet bersama teman-temannya di masa kecilnya.
Di awal cerita kita tahu kan ya kalau ada sosok di belakang saya dan ternyata sosok itu adalah Keraswe yang telah lama hidup di hutan tersebut. Lalu Keraswe itu pun mencium Sai dan pada adegan inilah kita tahu mengapa Sai mewarisi kutukan Keraswe. Ia juga diperlihatkan flashback di mana Keraswe itu dikurung di dalam peti oleh seseorang. Gak lama kemudian, Tat bersama anak buahnya masuk ke dalam rumah tua itu dan menemukan tubuh Sai tergeletak di sana. Sai yang sudah berubah menjadi Keraswe dari balik kegelapan menyerang kedua anak buah Tat lalu membunuhnya. Lalu Jet mendengar suara tembakan dan bergegas pergi ke dalam rumah tua tersebut. Tanpa diduga ia malah menghentikan perbuatan Tat. Karena kalah kuat, Tat melempar Jet dan membuatnya pingsan. No yang juga berada di sekitar sana melihat ada makhluk sosok besar terbang mengejar Sai. Setelah situasi terasa aman, Noi kemudian masuk ke dalam rumah tua itu dan melihat Sai sudah dalam keadaan normal. Keesokan harinya Sai dan Noi pun mengendap-endap pulang ke rumah. Dan penduduk desa dikejutkan dengan tewasnya para warga dan gerombolan pemburu dalam kondisi menggenaskan. Di sini ada dua kemungkinan kalau pelakunya itu adalah Sai yang menjadi Keraswe atau sosok makhluk terbang yang mengejarnya saat malam itu. Jet juga di sana dalam keadaan pingsan bersama Tat yang sebelumnya memukulnya. Tat kemudian menceritakan kepada warga kalau mereka mengejar Keraswe di rumah tua di tengah hutan. Lalu terjadilah semua itu. Ia pun ditanya apakah melihat wajah dan mengenalinya. Tentu saja Tat langsung memberitahu warga kalau Keraswe itu adalah Sai. Lalu ia dan para warga langsung berbondong-bondong menuju rumah Sai dan bermaksud untuk membunuhnya. Sesampainya di sana mereka dihadang oleh ayah Sai dan berusaha membuktikan kalau anaknya itu bukanlah Keraswe. Sementara itu Sai yang mulai kesakitan mencari-cari tanaman herba yang sebelumnya ia taruh di atas lemari untuk dimakan. Tapi malah bungkusannya itu nggak sengaja disingkirkan oleh sang nenek. Setelah mencari kemana-mana, untungnya ia menemukannya lalu memakannya. Warga yang mulai kesal memaksa Sai untuk segera keluar. Dan gak lama kemudian Sai keluar dan mengatakan kalau ia baru saja selesai mandi. Kecurigaan mereka pun seketika menurun. Tat kemudian meminta Jet untuk menceritakan apa yang telah ia lihat sebelumnya. Lalu Sai mengatakan kalau semalam Tat dan kawanannya itu menculiknya dan ingin memperkosanya. Tapi Jet datang menyelamatkannya. "Oh, lu mitnah gue. Udah jangan bohong, aku aja gue dan Jet melihatnya sendiri," kata si Tat. Dan tanpa diduga, Jet yang memang dari dulu udah menaruh hati ke Sai pun membelanya. Lalu ia memberitahu warga kalau apa yang dikatakan Sai adalah benar. Pernyataannya pun membuat Tat menjadi terpojok lalu menodongkan pistol ke kepala ayah Sai dan kemudian kabur. Setelah Jet pulang ke rumah, ia dikejutkan kalau Tat sudah berada di dalam kamarnya. Tat yang sangat marah langsung menyerang menggunakan gigi tajamnya. Ternyata Tat ini juga merupakan seorang makhluk jadi-jadian guys, atau kerahang yang pernah diceritakan oleh sang biksu. Setelah mendapatkan serangan dari Tat, Jet mulai berubah menjadi makhluk aneh. Orang tua Jet pun menjadi bingung dan menguncinya di dalam rumah karena sepanjang hari Jet selalu berteriak histeris. Mereka juga belum tahu kalau Jet ini akan berubah menjadi apa. Sementara itu tanaman herba milik saya juga hampir habis. Noi pun mulai mencari kembali ke dalam hutan. Namun sayang Tat yang sudah berada di sana membakarnya habis tanpa tersisa. Noi juga yang berusaha menanamnya kembali tidak membuahkan hasil karena tidak ada satupun tanaman itu hidup. Lalu ia pergi menemui Sai dan memintanya untuk pergi meninggalkan desa karena Tat masih berada di sana untuk memburunya. Setelah mendengar berita apa yang dialami Jet malam itu, Sai pergi ke rumah Jet untuk menengok keadaannya. Sai pun sangat shock melihat keadaan Jet. Jet meminta Sai untuk jangan meninggalkannya dan mengatakan kalau sebenarnya ia sudah mengetahui kalau Sai adalah Keraswe. Ia mengetahuinya saat hari di mana Noi itu pulang ke desa dan ia diminta mengantar Sai pulang ke rumah. Meski saat itu Sai menolak diantar, diam-diam Jet mengikuti mulai belakang untuk memastikan keselamatannya.
Malam itu di kandang sapi ia melihat Keraswe untuk yang pertama kalinya, dan untuk sesaat Keraswe itu menengokkan wajahnya dan Jet langsung menyadari kalau Keraswe itu adalah Sai. Alasan ia bergabung dengan tim pemburu adalah agar ia bisa menyesatkan mereka dengan tujuan melindungi Sai. Hal itulah yang menjadi sebab mengapa Jet menyerang Tat saat berada di rumah tua malam itu. Ia melakukannya karena ia sangat mencintai Sai, meskipun ia cemburu karena melihat Noi selalu bersamanya. Sai kemudian meneteskan air mata mengetahui sahabatnya begitu tulus mencintai dirinya, bahkan berkorban demi dirinya. Lalu di rumah ayah Sai menemuinya kemudian memeluknya. Sai kemudian berkata apakah ayahnya akan baik-baik saja jika suatu hari ia tidak ada lagi di desa. Ayahnya pun mengiyakan. Karena Sai dan Noi akan berencana pergi meninggalkan desa, guys. Keesokan harinya Noi pergi menemui biksu dan bertanya lebih lanjut mengenai hantu Keraswe dan Kerahang. Lalu sang biksu menceritakan segalanya dari awal. Diketahui kalau Keraswe adalah istri Kerahang yang pertama, tapi si Keraswe ini malah jatuh cinta dengan manusia dan hamil. Kerahang yang mengetahuinya pun menjadi murka dan langsung membunuh mereka berdua. Ia juga merenggut jantung Keraswe. Sejak saat itu dendam Kerahang diwariskan secara turun-temurun, dan seorang Kerahang harus menghancurkan jantung Keraswe. Itulah alasan mengapa Tat benar-benar bernafsu memburu Sai. Malam itu sebenarnya Sai sudah berencana pergi dari desa bersama Noi, namun ayahnya malah mengajaknya berkumpul dengan para warga di sebuah tanah kosong untuk membuktikan kepada warga bahwa tidak ada Keraswe di antara mereka. Sementara itu di tempat lain Noi menjadi gelisah mengapa Sai tak kunjung datang ke lokasi di mana mereka janjian. Hal yang dikhawatirkan Sai pun mulai terjadi. Ia kesakitan dan mulai berubah menjadi Keraswe. Dan saat yang bersamaan Noi juga mengalami sakit di dadanya yang diakibatkan racun Keraswe yang ada di dalam tubuhnya. Sementara itu di tempat lain Tat menghasut Jet yang sudah menjadi Kerahang untuk membunuh Sai. Para warga menjadi ketakutan melihat Sai berubah menjadi Keraswe dan melayang-layang di udara. Para warga langsung menyerang tubuh Sai yang tergeletak di sana. Sementara itu yang lain berusaha menembak kepalanya. Sai pun berusaha kabur dari sana namun berhasil ditangkap Jet yang terbang melintas. Ia sudah benar-benar berubah menjadi Kerahang dan bersiap membunuh Sai. Tapi perbuatannya itu diketahui Noi yang berada di sana dan berusaha menghentikannya. Ia mengingatkan Jet kalau Keraswe itu adalah Sai dan jangan menyakitinya. Melihat itu Tat yang juga berubah menjadi Kerahang gak tinggal diam. Ia langsung menyerang Jet dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Tentu saja pertarungan itu dimenangkan oleh Tat. Jet pun tewas di tangannya. Melihat tubuh Sai diserang para warga, Noi pun berusaha menyelamatkannya, namun Tat dengan sigap langsung menghadangnya. Sebelum Tat berhasil menyerangnya, tiba-tiba Sai datang menyelamatkannya dan terjadilah pertarungan antara Keraswe dan Kerahang. Saat melayang-layang di udara, sang biksu yang juga berada di sana menembak si Tat hingga jatuh kemudian tewas. Kemudian kita diperlihatkan masa lalu sang biksu saat masih memiliki keluarga. Ternyata istri sang biksu yang bernama Noal adalah Keraswe. Ia berusaha menutupinya dari penduduk desa agar mereka tidak memburunya. Kemudian di tengah malam ia membawa sang istri ke sebuah rumah tua di hutan dan mengurung kepalanya ke dalam sebuah peti. Ia terpaksa melakukannya agar istrinya tidak menjadi buruan para warga. Nah dari sinilah diketahui bagaimana asal-usul Keraswe yang berada di dalam rumah tua tersebut. Kita kembali ke desa. Sang biksu meminta Noi untuk segera pergi dari sana dan menyelamatkan Sai. Para warga yang udah emosi karena kematian anak-anak mereka gak tinggal diam begitu saja dan berlarian memburu mereka. Sampai akhirnya Noi sampai ke sebuah sungai dan ia membawa tubuh Sai untuk menyeberang. Tubuh Sai benar-benar terluka parah dan Noi meminta Sai untuk bertahan. Lalu ia juga berkata kalau ia akan mencari cara untuk mengobatinya. Mendengar itu Sai pun meneteskan air mata lalu mencium Noi.
Adegan memilukan ini benar-benar membuktikan kalau cinta mereka berdua itu benar-benar kuat. Setelah itu Noi pergi menyeberang dan meminta maaf kepada Sai karena ia tidak mampu melindunginya. Tiba-tiba para warga yang sudah berada di sana menembak kepala Sai. Melihat itu Noi pun kemudian loncat dari perahu dan mendatanginya. Sekilas kita diperlihatkan kenangan mereka dan keceriaan mereka yang mereka lalui bersama, hingga sebuah tragedi yang menimpa mereka dan membuat penonton baper lalu menangis. Ending di film ini benar-benar menyedihkan, di mana saya seorang gadis cantik harus tewas di tangan para warga sebelum Noi berhasil menyembuhkannya, dan cerita pun berakhir.